Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman di praktikum statistik multivariat. Nah, sekarang kita masuk ke bab terakhir ya, dan di bab terakhir ini kita akan bahas tentang pengenalan analisis jalur untuk hipotesis pemediasi ya. Nah, sebelumnya kita udah belajar ya, minggu lalu kita refresh sebentar. Ada yang model namanya regresi biasa ya, kalian bisa lihat di gambar. Kalau regresi biasa itu dia bisa seperti ini, ada kepemimpinan, ada iklim, kita mau lihat hubungannya ke motivasi misalnya. Jadi dari sini kita bisa melihat dua hipotesis ya, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi atau apakah iklim berpengaruh terhadap motivasi karyawan misalnya kayak gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya moderasi. Kalau moderasi, ingat ya kemarin ada variabel di sini di tengah-tengah yang merupakan variabel pemoderasi pengaruh dari X ke Y. Misal kalau di sini ada pendapatan, di sini ada konsumsi, di sini ada variabel gaya hidup sebagai variabel pemoderasi ya. Jadi gaya hidup ini memoderasi pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Nah, gimana dengan variabel mediasi? Kalau dalam variabel mediasi, dia modelnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada X1, misalnya di sini X, di sini M. M ini pemediasi ya. Nah, kemudian di sini ada Y. Atau misalnya kalau kita contohkan di gambar kedua, ada X1, M, dan Y. Misalnya kita contohkan itu suhu udara ya. Suhu udara itu bisa dihipotesiskan mempengaruhi konsumsi bahan bakar mobil. Nah, jadi di sini dalam arti kata semakin tinggi suhu udara maka mobil akan semakin boros bahan bakar ya. Nah, jadi dalam kenyataannya pengaruh tersebut tidak sederhana karena suhu udara tidak serta-merta mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Sesuatu yang logis jika muncul pemikiran bahwa panasnya suhu udara akan menyebabkan intensitas pemakaian AC semakin tinggi mungkin ya. Tingginya intensitas inilah yang akhirnya membuat konsumsi bahan bakar tersebut menjadi semakin besar. Jadi beda ya, kelihatan bedanya dengan moderasi tadi. Kalau moderasi posisinya di tengah seperti ini. Sementara kalau mediasi itu dia seperti ini ya teman-teman. Jadi dia itu lebih ke sebagai variabel intervening atau bisa juga disebut sebagai variabel yang memediasi atau menghubungkan gitu ya. Nah, kemudian hipotesis mediasi itu menyatakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel mediasi. Jadi ini ya, independen mempengaruhi variabel mediasi dan kemudian variabel mediasi baru mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen. Nah, jadi nanti ada istilahnya mediasi sempurna ya atau perfect mediation, sama juga ada istilahnya nanti yang mediasi itu ada yang parsial atau sebagian. Jadi kayak gitu ya kalau untuk variabel mediasi penjelasan awalnya. Nah, misalnya nih ya, variabel mediasi merupakan variabel yang bersifat menjadi perantara. Makanya dia posisinya di tengah-tengah ya, atau mediating pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dia sebagai M atau perantara atau penengah dari variabel X atau independen terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, ini tadi yang bilang ya, jadi ada pembagian yaitu partial mediation sama perfect mediation. Nah, untuk contoh model pengajuannya di buku ada ya. Jadi kalau misalnya hubungan antar variabel dalam analisis jalur ini ada dua ya, ada yang namanya pengaruh langsung sama pengaruh yang tidak langsung. Kalau pengaruh langsung biasanya digambarkan dengan panah satu arah dari satu variabel ke variabel lain. Sementara kalau tidak langsung digambarkan dengan panah satu arah menuju satu variabel. Kemudian dari variabel tersebut diberi panah ke variabel berikutnya. Oke. Nah, kalau berdasarkan Baron dan Kenny, nanti juga ada ya kita menggunakan Baron Kenny ya sebagai acuan untuk melakukan analisis mediasi ini. Kalau berdasarkan Baron dan Kenny itu ada langkah-langkah kriteria yang harus dibuat ya teman-teman. Yang pertama, membuat persamaan regresi. Nah, di kasus ini nanti kita coba lihat kasus ya. Kalian udah buka belum ininya stata? Ini di close dulu ya. Sebentar, ibu close dulu. Nah, di statanya coba kita buka
file latihan namanya mediator. Udah terbuka statusnya semuanya? Kalau udah, coba cari modul atau file latihan, open aja yang mediator. Nih. Oke, kalau udah silakan lihat. Jadi di sini kasusnya itu sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis apakah variabel sikap atau M. Jadi ini ada variabel perilaku, sikap, sama pengetahuan. Jadi yang menjadi mediasi di sini adalah sikap ya. Jadi apakah variabel sikap atau M itu dia memediasi hubungan antara pengetahuan terhadap perilaku. Nah, di sini nanti kasusnya itu akan diuji terhadap, kalian bisa lihat ada 105 responden di sini ya. Jadi di sini variabelnya 3, tapi nanti bisa muncul 4 hipotesis ya. Nah, gimana cara memunculkan 4 hipotesis? Kita coba dulu bikin gambarnya ya. Sama ya kayak pelajaran minggu lalu, kembali ke stata utama. Kalau kita menggunakan jalur atau mediasi itu sama kayak minggu lalu kita menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Kalian tinggal ambil yang model, building and estimation. Oke, udah muncul ya. Kalau udah tinggal ambil yang icon add, nah ini, add observe variable atau O. Jadi yang ini ada petak sama ada yang bulat ya. Ambil yang petak. Nah, nanti bikin modelnya di sini 1, 2, 3 misalnya. Kalau udah tinggal ini di close aja ya teman-teman. Kalau bisa berlebih kalian tinggal klik aja. Kalau udah tinggal klik 2 kali. Yang pertama ini sesuai dengan variabel tadi ya. Ini kita bikin namanya pengetah ya. Tadi di data kita itu namanya di sini hanya pengetah ya, jadi jangan sampai dibikin pengetahuan, nanti ketemu hasilnya. Kalau udah pengetah, klik OK. Kemudian yang di atas ini sama ya, klik 2 kali lagi, bikin nama variabelnya sikap. Oke, kalau udah di sini variabel ketiga baru namanya perilaku. Oke, udah. Kalau udah tinggal klik OK. Jadi ada sikap, pengetahuan, sama perilaku. Nah, langkah selanjutnya kita bikin ini ya, arah panahnya. Untuk membuat arah panah, kalian ambil yang ini, add path. Jadi jalurnya gimana, kayak gitu ya. Nah, untuk jalur, nih pengetahuan ke sikap ya, yang pertama, oke, tinggal diklik aja. Kemudian pengetahuan, klik lagi aja, pengetahuan kita juga arahkan ke perilaku ya teman-teman, dia harus pas biar dia nggak hilang. Oke. Kemudian yang terakhir di sini sikap ke perilaku. Jadi sama kemarin ya, muncul error 1, error 2 ya. Jadi ini modelnya ya. Jadi dari ini modelnya ada sikap, pengetahuan, dan perilaku. Sementara hipotesis terbentuk dari sini bisa 4 ya teman-teman. H1-nya yaitu yang ini, pengetahuan berpengaruh positif terhadap perilaku. Jadi ini H1, pengetahuan berpengaruh positif terhadap perilaku. Kemudian H2-nya sikap ya, sikap berpengaruh positif terhadap perilaku. Kemudian H3, pengetahuan berpengaruh positif terhadap sikap. Oke. Dan hipotesis keempat, si sikap ini memediasi pengaruh pengetahuan terhadap perilaku. Jadi hubungan langsung itu tadi ada H1 ya, pengetahuan terhadap perilaku, sikap terhadap perilaku juga hubungan langsung, pengetahuan terhadap sikap juga hubungan langsung, dan yang terakhir sikap memediasi pengaruh pengetahuan terhadap perilaku. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau udah menggambarkan SEM-nya, kita kemudian baru melakukan estimation ya. Oke. Estimation, kemudian ambil yang estimate, kemudian ambil yang model. Model itu pilih yang maximum likelihood, kemudian pilih reporting. Reporting pilih yang display standardized. Oke, kalau udah tinggal klik OK. Oke, kalau udah muncul hasilnya, ini hasil outputnya ya teman-teman.
Nah, nih. Jadi di sini ada pengetahuan ke sikap, pengetahuan ke perilaku, sama sikap ke perilaku. Nah, output SEM melalui diagram hanya bisa digunakan untuk menjawab H2 dan H3 pada SEM. Nah, di sini terlihat ya, sikap memiliki koefisien 0,49 di sini ya. Kalau misalnya kita lihat di gambar, coba kita lihat di output ya. Nih, sikap terhadap pengetahuan itu koefisiennya adalah 0,49 ya. Sikap terhadap pengetahuan. Kemudian di gambarnya 0,49, kemudian signifikansinya, untuk melihat signifikansi kita bisa lihat di ini ya, P besar dari Z, nilainya 0,000. Nah, jadi di sini terlihat bahwa dengan nilai sikap yang 0,49 dengan P besar dari Z 0,00, artinya kan ini lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis kedua tadi diterima ya. Jadi hipotesis kedua tadi yang menyatakan kalau misalnya sikap berpengaruh positif terhadap perilaku, itu artinya terbukti ya. Karena tadi dari hasil nilai P besar dari Z dan nilai koefisiennya 0,49 dan besar P besar dari Z-nya 0,000. Nah, kemudian untuk hipotesis ketiga. Hipotesis ketiga tadi bunyinya adalah pengetahuan berpengaruh positif terhadap sikap. Jadi kita lihat juga di sini pengetahuan dan sikap. Pengetahuan terhadap sikap itu nilainya adalah 0,043 ya. Oke, pengetahuan terhadap sikap. Oke, di sini pengetahuan memiliki pengetahuan terhadap sikap. Oke, nah di sini nilainya adalah 0,17. Nilai pengetahuan terhadap sikapnya 0,17 dengan nilai P besar Z-nya, coba lihat. Pengetahuan terhadap sikap, nilai P besar Z-nya adalah 0,043. Ini nilainya 0,17 koefisiennya, sementara P besar Z-nya 0,043. Artinya sama ya, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap sikap itu juga terbukti ya teman-teman. Jadi ini kita baru bisa melihat untuk hipotesis 2 dan hipotesis ketiga. Kemudian untuk hipotesis 1 dan 4 itu dilakukan dengan menggunakan efek tidak langsung atau efek total. Tadi hipotesis 1 bunyinya adalah pengetahuan pengaruh positif terhadap perilaku. Sementara hipotesis 4, sikap memediasi pengaruh pengetahuan terhadap perilaku. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita bisa ambil dari statistik, kemudian SEM, kemudian testing and CLS, dan terakhir direct and indirect effect. Oke, nah yang dipilih tetap yang ini ya, yang decomposition of effect into total, direct and indirect. Kemudian yang kedua pilih yang report standardized effect. Kalau udah tinggal klik OK aja. Oke, kalau udah dia akan muncul ya di sini ada direct effect, ada indirect sama yang total effect. Nah, kita fokus melihat hasilnya pada yang total effect ya, teman-teman. Jadi di sini pengetahuan memiliki pengaruh koefisien ini 1, pengaruh pengetahuan itu sebesar 1,400403. Oke, dengan nilai signifikansi P besar Z-nya itu 0,00. Nah, artinya di sini ini merupakan penjumlahan dari indirect effect sama direct effect ya. Di indirectnya teman-teman bisa lihat itu koefisiennya 0,74. Sementara di direct effect-nya itu 0,6593. Jadi di sini totalnya jadi untuk variabel tersebut totalnya itu sebesar 1,40403. Oke, sementara P besar Z-nya 0,00. Sementara untuk yang keempat, hipotesis 4, itu pengujian efek mediasi tadi ya, yang bunyinya yaitu sikap memediasi pengaruh pengetahuan terhadap perilaku. Jadi, efek mediasi dilakukan dengan membandingkan pengaruh langsung direct effect dan indirect effect. Nah,
variabel pengetahuan terhadap perilaku. Pada direct effect, pengetahuan memiliki koefisien sebesar 0,65 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sebesar 0,65. Dengan nilai signifikansi besar P besar dari dengan nilai signifikansi P besar dari Z-nya itu 0,047 ya, 0,47. Jadi masih kecil dari 0,05. Sementara pada pengaruh tidak langsung atau indirect effect, itu variabel pengetahuan itu koefisiennya 0,659331 yang ini. Dan P besar dari nolnya itu adalah sebesar 0,045. Nah, pengaruh tidak langsung menghasilkan koefisien sebesar 0,741 ya yang ini ya. P besar dari Z-nya itu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi terlihat ya bahwa pengaruh tidak langsung memiliki koefisien yang lebih besar daripada pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung koefisiennya itu 0,7410,662. Sementara yang direct effect itu 0,659331. Kemudian sementara yang total efek itu nilai koefisiennya 1,064785. Nah, jadi di sini juga ada dijelaskan kalau menggunakan analisis PET atau jalur ini kita menggunakan metode causal step namanya dari Baron dan Kenny tahun 86. Jadi ini yang lazim dipakai. Nah, langkah dan kriterianya yaitu yang pertama membuat persamaan regresi pengetahuan X terhadap perilaku atau Y. Jadi kita bikin dulu persamaan X terhadap Y, kemudian yang kedua membuat persamaan regresi pengetahuan atau X terhadap sikap atau A. Kemudian yang ketiga membuat persamaan regresi pengetahuan dan sikap X dan M terhadap Y. Jadi ini ya teman-teman untuk langkah pembuatan analisis mediasi dengan causal step. Nah, ketika hasilnya M itu merupakan variabel intervening. Dia sempurna jika setelah masukkan M, pengaruh X terhadap Y menjadi 0 atau tidak signifikan. Sementara dia menjadi parsial ketika setelah masukkan M, pengaruh X terhadap Y menjadi turun, tapi tidak menjadi 0, namun masih signifikan. Jadi perhatikan ya, nah kapan variabel intervening ini sempurna dan kapan dia menjadi parsial. Sekarang kita lihat dari hasil yang tadi, outputnya masih hasil yang tadi ya teman-teman. Pengaruh X terhadap Y, yaitu pengaruh pengetahuan terhadap perilaku. Kita lihat yang total efeknya, yang ini ya, yang paling terakhir ini ya. Dari output terlihat C-nya itu 1,400,403. Memiliki nilai signifikan P besar Z-nya itu 0,00. Jadi lebih kecil dari 0,05. Maka pengetahuan terbukti mempengaruhi perilaku ya teman-teman. Maka kriteria pertama terpenuhi. Kemudian kita lihat lagi pengaruh pengetahuan X terhadap perilaku M dan pengaruh X terhadap dan M terhadap Y. Nah, kita bisa lihat dari nilai yang ini. Oke, dari nilai yang ini ya, nih. Jadi di sini dari output diketahui koefisien A itu nilainya 0,4002585. Mendapatkan nilai signifikan P besar Z-nya itu 0,000 ya, kecil dari 0,05. Dengan demikian pengetahuan atau X terbukti mempengaruhi sikap atau M. Kemudian dari output juga dapat dilihat bahwa nilai B itu sebesar 0,4857321. Nilai signifikansinya juga 0,000. Jadi ini lebih kecil juga dari 0,05. Nah, koefisien C itu turun dari 1,40403 tadi ya, turun menjadi 0,1728486. Sementara nilai P besar dari Z-nya itu 0,043. Yang lebih kecil dari 0,05. Jadi terbukti kalau misalnya pada model ini itu mediasi yang terjadi adalah secara parsial. Karena dengan memasukkan variabel sikap, pengaruh pengetahuan terhadap perilaku menjadi turun atau tidak menjadi 0, tapi masih signifikan. Dia masih signifikan ya, masih 0,043, masih kecil dari 0,05, tapi masih signifikan ya, karena masih kecil dari 0,05. Teman-teman, kira-kira ada pertanyaan nggak seputar
variabel pemediasi ini. Kalau enggak, nanti kita lanjut ya latihan dan membahas case itu di Google Meet ya seperti biasa. Jadi ini akhir pelajaran dari modul praktikum analisis statistik multivariat dengan strata 12. Ibu ucapin terima kasih ya buat yang sudah mengikuti dari pelajaran awal sampai akhir. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. Kita akhiri kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di pertemuan-pertemuan kelas statistik berikutnya.